Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Popeye Podcast PAI yang menginjak episode ke-10. Semoga teman-teman semua bisa melihat program Podcast PKI ini dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman. Dan perkenalkan dulu, nama saya Firlian Rahmabila dan saya Nafisa Rahmalia Davi Aswari dari program studi Agama Islam angkatan 2023 ya, Mbak. Iya. Nah, di sini sebelum kita mulai acara ini, kita jangan lupa subscribe, like dan komen ya, biar nggak ketinggalan informasi dari Podcast PAI. Oke. Jadi untuk episode 10 ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang sangat menginspirasi ya. Betul banget, Mbak. Dan ini menjadi salah satu dosen di pendidikan agama Islam juga. Beliau namanya Bapak Azaki Khairuddin. Dan kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung panggilin aja. Biar teman-teman juga bisa melihat dan bisa berkenalan langsung mungkin. Oke, langsung saja kita panggil Bapak Azaki Khairuddin. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya. Iya, alhamdulillah. Jadi, tadi belum sempat memperkenalkan nih, kita mau diskusi apa, Pak? Oke. Jadi, Kita diskusi apa nih hari ini? kita diskusi implementasi Al-Asr dalam kehidupan mahasiswa. Dan kebetulan banget kita juga lagi di tempat luang waktu yang dimana berkaitan nih, Pak, sama Al-Asr, ya? yaitu waktu dan amal saling menasehati gitu, Pak. Mungkin boleh Bapak kasih tahu kesibukan Bapak hari ini atau kesibukan Bapak? Hari ini tadi cuma ini jagung ya. Oh iya. Manten dan Jagung manten. anak. Ngomong anak. Oke. Dan FYI juga ya teman-teman, beliau ini salah satu dosen favorit saya juga di UAD, mungkin Manafisa juga iya. Masya Allah. Ya. Dan bener banget. Nah, ini bener banget nih, Pak. Karena mungkin nanti teman-teman yang mungkin mahasiswa baru yang lagi lihat podcast, boleh banget ngambil kelas Bapak. Azaki ya. Karena biarin aja. Iya, nanti teman-teman diri sendiri aja. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan aja. Iya, kita ngobrol apa langsung. hari ini? Hari ini kita membahas tentang Al-Asr ya. Iya, betul. Dan di sini aku mau tanya nih, menurut Bapak apa sih makna inti yang terkandung dalam surat Al-Asr itu, Pak? Ya. Oke, terima kasih Mbak Nafisa Ya. dan Mbak Firly sudah mengundang saya di podcast ini. Dan tadi ditanya tentang kandungan surat Al-Asr atau Al-Asr. Iya, betul banget, Pak. Jadi surat ini memang luar biasa dan menurut saya sangat cocok ya untuk anak muda ya terutama. Dan karena surat ini menurut saya surat yang sangat luar biasa meskipun suratnya pendek. Iya, betul. Di situ Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya yakin Mbak Firly dan Mbak Nafisa ini ya pasti hafal ya. Insyaallah. Jarang yang tidak hafal surat ini. Jadi surat ini begitu pendek, tetapi menurut Imam Syafi'i ya itu andai kata Allah itu tidak menurunkan surat ya dalam Al-Quran itu, maka cukup diturunkan surat wal asri ini. Karena begitu luar biasanya kandungan surat Al-Asr ini. Jadi surat ini seolah-olah itu sudah meliputi merangkum aktivitas kehidupan manusia. Di situ ada iman, ada amal soleh, kemudian ada dakwah dan ada kesabaran dalam mengarungi kehidupan. Jadi surat ini sangat banyak, tapi kandungannya saya kira luar biasa dan bisa menjadi pedoman kita ya, terutama mahasiswa yang masih muda-muda ya. Itu
cocok apa namanya, kan anak muda sekarang ini sukanya yang nggak lama-lama ya. Iya. Oh, maunya instan ya, Pak? Maunya instan. Oh, instan. Maunya yang pendek-pendek ya. Kalau ngasih ngaji ya apa namanya, kalau mau belajar ayat kan juga yang pendek-pendek aja kan. Tapi luar biasa. Iya, Oke, luar Masya Biasa Allah. ayat sekali, yang Masya Allah. sangat luar biasa itu tadi, pendek tapi begitu mendalam. Di situ ya, Iya. Allah mengatakan wal asr. Wal asr itu Demi masuk. demi Masa-masa. masa. Seringkali di mana demi masa. Ya. Wal asr, asr itu juga dimaknai memeras. Oh, memerah. Memeras, memerah, menekan maknanya asr. Jadi Allah bersumpah demi asar, demi asar, demi waktu yang sebentar lagi habis. Ya. Makanya harus diperas. Gitu ya. Jadi apa waktu yang sebentar lagi itu habis? Ada yang mengatakan wal asr itu demi waktu asar, waktu yang sebentar lagi sudah maghrib. Ya. Makanya harus diperas. Nah, harus ditekan. Nah ini cocok, ada kan sekarang kalau ada lowongan pekerjaan itu kan sekarang ini ya harus mampu bekerja di dalam tekanan. Iya. Oh iya, betul. pernah dengar Ya itu, kan? Pak. Nah itu ada spirit al asr di situ. Jadi apa namanya, orang yang bisa bekerja dalam tekanan, ya, orang yang benar-benar bisa memanfaatkan waktu, ya, menggunakan waktu sebaik-baiknya, dan sehingga waktu itu benar-benar diperas, ya, sampai seluruh waktunya itu berguna. Jadi waktu yang itu menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Jadi karena asar itu juga bisa bermakna apa namanya, ya modern, Ya, atau waktu yang bergerak ke depan, atau apalagi up to date. Jadi apa namanya, ya demi waktu yang bergerak ke depan. Jadi ada semangat kemodernan, semangat berkemajuan gitu ya, semangat visioner, semangat untuk berpikir futuristik, ya. Itu baru al asr aja, baru kata-kata wal asr. Iya, berarti banyak banget Nah, makna ya, Pak. itu udah berbicara tentang pentingnya kita itu melihat masa depan, memiliki visi. Nah, gitu. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki cita-cita, memiliki target, ya, memiliki tujuan hidup, ya. Nah, itu saya kira makna dari kata wal asr aja itu sudah banyak sekali, ya. Iya. Nah, itu bisa menjadi semangat bagi kita yang muda-muda, ya, terutama supaya kita memiliki visi hidup, ya, kita memiliki jangkauan masa depan, ya. Jadi kita berpikir ke depan, ya, supaya kita apa namanya bisa bisa istiqomah daripada itu. Nah, di dalam surat wal asr itu juga wal asri innal insana lafi khusrin, ya. Ya. Sesungguhnya al insan manusia lah benar-benar di dalam khusrin, aneka ragam kerugian. Ya. Khusrin itu bisa rugi, seringkali dimaknai rugi, ya. Bisa juga celaka. Intinya itu segala hal-hal negatif yang tidak disenangi oleh manusia. Jadi menunjukkan bahwa wal asr innal insana lafi khusrin itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu itu akan benar-benar jatuh di dalam aneka ragam kerugian itu. Iya, merugi. Jadi totalitas hidupnya itu akan rugi. Iya. Jadi saya sendiri itu saya yakin sekarang usia saya sudah 30-an lebih, ya. Iya. Masih muda, Pak. Masih Itu, udah. ya relatif masih muda, tapi juga ternyata sudah tua juga ketika Iya. melihat anda semua ini. Ada. Jadi pasti kalau orang sudah berusia, andai saja saya dulu, ya, ketika masih muda, saya harusnya melakukan ini. Karena banyak capaian-capaian yang itu
tidak tercapai. Sedangkan sekarang sudah seperti ini, andai kata saya muda dulu begini, saya akan begini. Itu menunjukkan bahwa kita itu ya rugi. Harusnya punya planning ya Pak. Mengalami kerugian. Gitu. Ya. Terus kemudian innal insana illal ladzina amanu. Ya ada 4 illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini ya biasanya dimaknai iman itu percaya dalam hati, apalagi diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman ini percaya. Iman ini kita percaya kepada Allah. Jadi bentuk dari orang yang beriman itu apa? Bentuknya orang yang beriman itu karena percaya pada Allah, maka orang yang beriman itu amanah. Orang yang beriman itu amanah, dapat dipercaya. Jadi orang yang beriman itu orang yang dapat dipercaya dan juga bisa melahirkan amnan. Amnan itu kayak ketentraman. Orang yang beriman itu ya, melahirkan sekelilingnya jadi tentram, jadi aman, dan juga amanah, gitu ya, yang menimbulkan rasa aman. Jadi orang yang beriman itu ya orang yang memiliki kepercayaan yang itu bisa potensial menjadikan orang itu bisa melahirkan rasa damai terhadap dirinya, ya, rasa damai dengan orang lain dan rasa aman kepada orang lain, dan orang itu amanah. Jadi dalam konteks hari ini ya mungkin disebut integritas. Dalam konteks. Kemudian yang kedua ada amal soleh. Iya, amal soleh betul Pak. Ada amal soleh gitu kan. Amal soleh itu ya amal yang sebenarnya amal yang bermanfaat. Amal yang melahirkan kebermanfaatan. Kemudian apalagi selanjutnya tawasautil haq, tawasautis sabr. Wasiat mewasiati kepada kebenaran, al-haq. Al-haq itu kebenaran. Ya, yang hak. Jadi dalam konteks kebenaran mutlak itu al-haq itu maknanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks kebenaran relatif, al-haq itu juga bisa dimaknai sebagai pengetahuan. Jadi orang yang tahu kebenaran, orang yang berilmu itu ya punya ilmu lah. Ya. Itu ya wajib mengajak orang lain supaya mengetahui ilmunya itu. Jadi orang kita misalkan menjadi orang yang berilmu, ilmu itu kan sains ya, bukan kebenaran relatif ya. Temuan-temuan baru itu harus disampaikan ke orang lain supaya orang lain juga mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Kemudian yang terakhir tawasautis sabr. Jadi supaya tidak rugi itu kita harus memiliki kesabaran. Kesabaran ini penting sekali. Saya kira kita miliki supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak merugi. Itu kira-kira kandungan dari surat Al-Asr ini yang saya pahami kurang lebihnya ya. Ya, Masya Allah sekali. Ya, yang bisa. Ternyata satu surat itu banyak sekali ya maknanya ya Pak. Iya, Masya Allah bisa sekali. Bisa dijabarin mungkin. Sampai ini Bapak merincikan dengan sangat jelas gitu ya. Benar banget. Teman-teman Popeye sudah paham ya kira-kira ya yang dijelasin oleh Bapak Azaki. Insya Allah. Oke, selanjut aja ke pertanyaan selanjutnya Mbak Firly. Ini katanya Bapak dengar juga nulis. Iya, menulis buku ya. Iya, tentang teologi Al-Asr, etos dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa sih Pak inspirasi Bapak dan kita sebagai mahasiswa apa yang bisa kita ambil di dalam buku tersebut? Karena kebetulan kita juga belum baca ya. Iya. Nanti kita baca yuk. Iya, bukunya udah habis bukunya. Iya. Udah lama nggak cetak. Ya.
Oke, jadi itu buku saya yang memang apa namanya saya tulis dan saya terbitkan tahun 2015. Nah, jadi sudah berapa tahun yang lalu itu? Sudah 7 sampai 8 tahun yang lalu ya? 7, 8 ya? 8, 9 tahun yang lalu. Nah, itu makanya bukunya udah habis ya. Banyak yang nyari tapi sampai sekarang belum saya edit ulang untuk diterbitkan. Di e-book juga belum ada karena penerbitnya tidak mengizinkan ya. Kita belum bisa baca ya, Fir ya. Iya. Ya. Jadi buku itu judulnya itu Teologi Al-Asr, Etos dan Ajaran Kiai Jamal Dahlan yang Terlupakan. Nah, gitu. Nah, ya, jadi kenapa kok judulnya seperti itu? Ya, pertama karena apa namanya? Teologi Al-Asr itu teologi yang dimaksud itu biasanya kalau ngomong teologi itu apa sih? Teologi itu biasanya identik dengan ilmu ketuhanan. Nah, atau nama lain ilmu kalam, ya, kemudian akidah gitu yang bahas ketuhanan gitulah. Tapi teologi yang saya maksud di situ bukan membahas ketuhanan ya, tetapi teologi di situ saya maknai sederhananya itu spirit, ya, semangat. Jadi inspirasi agama yang menjadi penyemangat, kira-kira gitu. Nah, inspirasi agama itu bisa dari wahyu ya, nah, dari Al-Quran. Satu surat saja bisa menjadi pendorong penyemangat orang. Nah, kenapa kok itu apa namanya judulnya Etos dan Ajaran Kiai Jamal Dahlan yang Terlupakan? Karena selama ini Ahmad Dahlan itu biasanya terkenal dengan teologi Al-Maun. Nah, jadi teologi Al-Maun itu biasanya ketika orang menceritakan Kiai Jamal Dahlan, Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Al-Maun selama 3 bulan. Jadi berkali-kali diajarkan surat Al-Maun, suatu ketika muridnya ada yang protes gitu kan. Kiai kenapa kok mengajarkan Al-Maun terus? Nah, ada muridnya yang protes, yaitu Kiai Sujak itu. Nah, itu kemudian beliau, apakah Anda sudah mengamalkannya? Nah, gitu. Zaman dulu mengamalkan itu identik dengan apa? Identik dengan mengamalkan Al-Quran itu ketika sudah digunakan untuk sholat. Nah, itu mengamalkan Al-Quran. Tapi Ahmad Dahlan bukan begitu mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu ya kita harus berbuat sesuatu gitu, yang nyata untuk kehidupan, yang sesuai dengan makna dari surat itu. Nah, dan Ahmad Dahlan dikenal dengan teologi Al-Maun itu. Dan nah, ada ajaran lain ya yang sebenarnya jarang diketahui orang, ya, makanya saya sebut terlupakan itu, yaitu surat Al-Asr. Ahmad Dahlan ternyata mengajarkan surat Al-Asr tidak hanya 3 bulan, tetapi 7 sampai 8 bulan. Lebih lama ya? Nah, lebih lama. Betul. Nah, lebih lama sampai Kiai Jamal Dahlan itu mengadakan pengajian wal asri, nah, itu untuk anak-anak perempuan atas dorongan istri Kiai Jamal Dahlan. Nah, kemudian nama Kiai Jamal Dahlan juga karena mengajarkan surat Al-Asr dalam waktu yang lama itu ya, itu sampai dijuluki sebagai Kiai wal Asri itu Ahmad Dahlan itu. Dan Ahmad Dahlan juga selain yang untuk tadi untuk perempuan, yang untuk laki-laki Ahmad Dahlan membuat sekolah kader wal Asri. Nah, jadi yang untuk mendidik anak-anak laki-laki supaya menjadi anak-anak yang apa namanya ya sesuai semangat surat wal asr ya, surat Al-Asr ya. Jadi supaya anak-anak memiliki visi ke depan, kemudian tidak menyia-nyiakan waktu ya, kemudian waktunya menjadi produktif ya,
kemudian juga memiliki tanggung jawab dan kepekaan sosial supaya mengajak orang lain berbuat baik, ya, dan memiliki etos ini, daya juang, ya, kesabaran, gitu kira-kira. Jadi bukunya. Kita langsung aja ke pertanyaan yang ketiga. Oke. Apa ini? Tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa ketika menerapkan ajaran surat Al-Asr, dan gimana sih Pak cara mengatasinya? Ya, saya kira kalau bicara tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa hari ini, kalau kaitannya dengan teologi Al-Asr, ya, itu saya kira itu budaya instan. Ya, jadi budaya sekarang itu kan era disebut dengan era disrupsi, ya, perubahan cepat, informasi itu bergulir dengan cepat, apa-apa itu seolah-olah harus dikejar dengan cepat, gitu kan? Harus lulus cepat, ya. Terus kalau dulu kan tontonan-tontonan orang dulu itu kuat baca lama, kuat nonton lama. Kalau generasi baru, ya sekarang baca diri udah ngantuk, gitu. Ya, nonton pun sekarang nggak kuat yang lama-lama. Ya, jadi TikTok itu hanya beberapa detik aja, 1 menit udah lama. Nah, apalagi nonton bioskop, ya. Itu bagi generasi baru itu lama sekali, buang-buang waktu itu nonton bioskop kalau itu bisa, ya. Nah, jadi budaya instan saya kira itu yang menjadi tantangan generasi hari ini, ya, terutama juga literasi instan kalau mahasiswa itu, ya. Makanya saya di dalam beberapa kelas saya itu saya ajak menggunakan metode literasi tradisional, kan. Ya, betul banget, merangkum ya. Jadi menangkum, menulis, ya. Jadi di saat yang lainnya apa-apa bisa nanya Google, nanya ChatGPT cepet, ya. Nah, saya mengajak Anda untuk kembali ke mempertahankan daya tahan, ya. Nah, jadi untuk itu membutuhkan ini. Kalau etos wal asri, ya itu etos kesabaran itu. Ya, jadi ketika Anda membaca jurnal kemudian saya suruh merangkum itu kan ini, ya, membutuhkan kesabaran tersendiri, kan. Nah, membaca dan mencatat itu. Wah, jadi di situ sebenarnya apa namanya yang perlu dimiliki generasi hari ini. Kemudian yang kedua itu mungkin mental health, ya. Ya, generasi. Jadi kesehatan mental. Ya, kesehatan mental itu saya kira juga menjadi tantangan generasi hari ini. Benar, banyak mahasiswa yang ini mentalnya jadi agak dikit-dikit ngeluh gitu. Nah, jadi istilah lainnya itu ada generasi strawberry. Iya, strawberry. Nah, generasi strawberry itu untuk menunjukkan generasi yang apa namanya, ya, cerdas-cerdas gitulah, ya. Cerdas, pintar, apa namanya, enak dipandang gitu, ya. Itu generasi hari ini kan beda. Generasi saya dulu tuh anak kuliahan itu kurus-kurus, ya. Sekarang tuh nyaris susah nyari anak-anak yang kurus. Ya, kalau dulu itu serba kekurangan. Ya. Jadi saya agak berisi itu ya baru-baru aja gitu. Ya. Jadi dulu kurus banget, ya. Kalau sekarang itu ya secara fisik, secara pemikiran cerdas-cerdas, ya, anak-anak hari ini karena akses informasi. Nah, cuma tantangannya di mentalnya itu. Iya. Ya. Sedikit nangis. Nah, itu, ya. Apalagi ada dosen yang misalkan killer sedikit, ya. Iya, benar. Wah, itu langsung down, ya. Nah, kalau dulu biasa, ya, kalau dulu. Nah, itu ya saya kira kesehatan mental itu juga apa namanya penting, ya, sehingga surat wal asri ini bisa menjadi pegangan kita, ya, supaya kita memiliki itu etos kesabaran, ya, punya daya tahan, ya, punya daya juang, ya, dan apa namanya kita tidak ini, ya, tidak mudah. Nah, jadi supaya kita itu kesehatan mental kita terjaga, kita itu harus punya ini, punya apa namanya, itu tadi punya visi hidup, ya. Punya visi, target. Setiap kita ini kan kondisinya beda-beda nih, ya, keluarga kita beda,
dulu kita sekolah di mana beda, kemampuan kita beda-beda ya, sehingga target kita ke depan itu beda-beda. Nah, jadi seringkali kadang kesehatan mental itu terganggu karena kita itu mengukur diri kita dengan ukuran orang lain. Nah, ya kan jadinya oh temennya itu udah bisa apa namanya? Udah bisa melakukan ini, melakukan itu, udah punya ini, punya itu, aku kok belum, ya kan? Jadinya insecure. Nah, di Instagram itu kan yang dilihat yang bagus-bagus ya. Ya, tapi padahal kan kondisi orang belum tentu ya. Belum tentu realitas. Jadi urip itu apa ya? Sawang sinawang. Ya, urip itu sawang sinawang yang nah, mereka kok bisa keren seperti itu, terus kita jadi insecure. Jadi supaya nggak insecure, kita aku bukan dia. Nah, aku begini. Aku adalah aku yang punya apa namanya target hidup sendiri. Nah, itu akan mengurangi kita apa namanya insecure ya, mental kita juga terjaga, agak sedikit cuek jadinya. Nah, karena kondisi kita kan udah beda gitu. Kan aku bukan kamu. Nah, gitu. Misalkan ada orang lain menilai kita, kan aku juga bukan kamu. Nah, aku ya aku. Nah, gitu. Jadi orang lain jangan seringkali kita itu dalam hidup itu orang itu menilai kita. Ya kan? Jadi orang itu kita menilai orang lain dengan pikiran kita. Kadang problem kehidupan jadi gara-gara kayak gitu, ya. Jadi kita itu menilai orang lain dengan pemikiran kita, gitu loh. Nah, padahal orang lain pikirannya nggak seperti itu. Nah, overthinking, overthinking, betul betul. Nah, jadi kita jangan overthinking. Nah, jadi mikirin sesuatu yang itu memang urusan kita. Belum tentu terjadi juga ya, Kak. Belum tentu terjadi, gitu ya. Itu makanya wal asri innal insana lafi khusrin itu berpikir ke depan itu juga ya supaya kita nggak terlalu takut, nah, gitu lah, nggak terlalu overthinking. Nah, itu kira-kira ya. Iya benar banget. Masalah banget. Kita lanjut lagi. Ya ngobrolnya gitulah ya. Iya betul. Kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana nih mahasiswa dapat menjaga iman dan amal soleh mereka di tengah rutinitas akademik? Kebanyakan mahasiswa tuh imannya pada naik turun gitu ya. Iya Kak, apalagi kita Iya Kak. rapat. Nunda-nunda sholat gitu. Nunda sholat, kalau ada azan berkumandang kita nunda sholat, akhirnya lupa. Ya, kalau pertanyaannya itu gimana caranya menjaga ya. Ya, kalau Anda pengen pinter, bergaulah sama orang-orang yang pinter. Iya, betul. Kalau Anda pengen terjaga imannya ya harus sering nongkrongnya sama orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya orang yang beriman yang kayak gimana coba? Nah, gitu. Nah, jadi gimana? Rajin ibadahnya gitu ya, yang bisa menjaga keistiqomahannya gitu dalam beribadah. Oke. Ya, itu benar ya. Tapi saya ingin menambahkan. Jadi karena ada hadis kan yang berbunyi apa? Aksanul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Nah, apa itu artinya? Jadi sebaik-baik seorang yang beriman itu adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi iman itu bisa diukur dari akhlaknya. Jadi orang yang iman kuatnya atau yang akidahnya kuat itu yang produktivitasnya hebat. Jadi orang yang akidahnya kuat atau akidahnya dahsyat itu manfaatnya hebat gitu loh. Nah, bukan orang yang kuat itu yang akidahnya kuat itu yang menghujat orang lain gitu, menyalah-nyalahkan akidah orang lain gitu ya. Tapi orang yang akidahnya kuat itu yang semakin akidahnya kuat, semakin kuat etos kerjanya, semakin kuat etos keilmuannya, semakin kuat etos belajarnya, semakin kuat kualitas karya-karyanya, pemikirannya gitu. Jadi seringkali kita
melihat orang beriman itu hanya tadi, hanya rajin ibadah. Itu tidak cukup. Ya, jadi itu tidak cukup. Nah, kalau ibadah itu hanya ritual. Ya, seringkali kita sampai di ritual saja, gitu ya. Hanya sampai ritual. Nanti implikasinya juga sama ketika kuliah. Kuliah juga kalau ibadahnya itu formalitas gugur kewajiban saja, kuliahnya juga begitu. Ya. Kuliahnya juga yang penting presensi, ya. Yang penting masuk, dengerin presensi, tidak apa namanya aktif, ya. Tidak produktif, ya. Tidak aktif di kelas, tugas-tugas dikerjakan dengan baik. Itu jangan dikira tidak ada kaitannya sama akidah atau keimanan. Seringkali kita iman itu seolah-olah hanya persoalan ibadah khusus saja. Padahal ibadah itu ada ibadah khusus dan ada ibadah umum yang sama-sama pentingnya. Yang kadang-kadang dua ibadah ini kok saling mengabaikan. Padahal dua-duanya ini harus penting. Ya kan? Kita harus sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya kan? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, gitu kan? Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, di akhirat juga dengan ilmu, gitu. Harus imbang. Tuh. Itu kira-kira ya. Pertanyaan yang selanjutnya itu kan ada peran program studi. Bagaimana sih peran program studi dalam mendukung mahasiswa untuk berbuat baik sesuai dengan kandungan surat Al-Asr yang dibicarakan Bapak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi program studi saya kira ya yang biasa ya. Yang pertama saya kira program studi harus memastikan bahwa mata kuliah yang diajarkan termasuk konten-konten yang diajarkan itu ya selalu relevan ya, relevan dengan perkembangan zaman ya. Jadi itu sesuai dengan semangat surat wal asri ya, selalu bahwa Anda nanti akan hidup bukan di zaman kita kan. Nah, jadi ilmu yang didapat oleh mahasiswa harus benar-benar up to date gitu ya, teori-teori, metodologi ya. Nah, itu mata kuliah, isu-isu baru, wah itu harus menjadi topik. Kemudian selain yang bersifat keilmuan seperti itu, ya juga bisa memperbanyak ruang-ruang pengalaman untuk mahasiswa. Misalkan mahasiswa magang, ya, pertukaran mahasiswa, kampus pengajar mungkin ya Pak. Mengajar, apalagi intinya pengalaman-pengalaman yang praktis ya. Pelibatan-pelibatan di kepanitiaan ya. Iya, itu betul. saya kira itu sesuai dengan semangat surat wal asri ya. Iya, Bahwa agar mahasiswa itu produktif. Ketika benar. liburan itu ya tidak di rumah aja. Iya, rebahan terus ya Pak. Biar ada kesibukan. Ya. Jadi selain kita itu memang harus pintar, memperbanyak bacaan, juga harus memperbanyak Produktif. pengalaman dan radius pergaulan. Oke. Jadi kuliah itu tidak hanya di kelas itu ya. Kalau kuliah di kelas itu sama seperti orang beragamanya itu hanya sholat di masjid. Ya betul. Tapi tidak sampai ke sosialnya. Iya. Itu. Jadi cepat lulusnya karena rajin. Tapi kuliah pulang. Kupu-kupu Pak, istilahnya kalau sekarang. Jadi mumpung liburan harus Manfaatkan. Ya. Kalau kita kura-kura apa kupu-kupu ini? Iya, ini Kura-kura ini. kita kura-kura. Kuliah rapat. Ya, Oke. itu kuliah rapat. Ya, sudah cukup. Kita lanjut pertanyaan lagi ya, yang selanjutnya. Bagaimana sih mahasiswa itu bisa menggunakan waktu secara efektif untuk memastikan bahwa mereka itu tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam surat Al-Asr tuh sebagai orang-orang yang merugi. Iya, yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Mahasiswa ya. Ya, untuk mahasiswa. Ya. Oke, pertanyaan yang saya kira
lumayan bagus ya untuk bekal mahasiswa ya. Iya, benar. Jadi saya kira ada 3 hal ya. Jadi mahasiswa itu harus, ya bahasa saya harus jadi CEO sekarang. CEO itu kayak pemimpin perusahaan ya. Oh, Iya, iya. Perusahaan. CEO. Tapi si menurut saya sekarang yang pertama itu clarity. Clarity itu maksudnya itu kejelasan. Oh, kejelasan. Kejelasan apa maksudnya? Apa Kejelasan visinya. Oh, Jadi kita itu sebagai mahasiswa harus memiliki kejelasan visi hidup. oh, Harus punya target yang jelas. Itu benar. tadi, sehingga kita itu tadi tidak insecure, tidak Overthinking. dikatain orang ataupun melihat kondisi orang lain, kita nggak sombong. jadi insecure karena Iya. kita punya target yang jelas. Betul. Iya, betul. Kita punya target sendiri, kondisi berangkat kita berbeda dengan orang lain. Iya. Kita punya target sendiri. Masya Allah. Yang kedua E yang kedua itu endurance ya. Endurance itu Ngeri banget. kita harus punya daya tahan, daya juang, ini sesuai dengan semangat etos kesabaran tadi. Oh, gitu. Kemudian yang O-nya itu adalah openness. Punas. Openness itu terbuka. Jadi kita harus terbuka dengan pikiran-pikiran yang baru, ya, dan juga terbuka pergaulan. Dan kita mau berkolaborasi dengan orang lain. Oh, iya. Jadi kita itu pada satu sisi harus memahami atau mengenali diri kita sendiri. Pada sisi yang lain, kita juga harus mengenal orang lain dan mau berkolaborasi. Jadi memang saya berbeda dengan kamu, tapi bukan berarti terus saling egois gitu. Iya, betul. Nah, jadi kita harus saling mau berkomunikasi dan mau berkolaborasi. Karena era hari ini era kolaborasi. Kalau kita ingin sukses ya, saya kira itu kita harus bisa banyak berkolaborasi dengan orang lain. Tidak banyak konflik sama orang lain. Itu kira-kira. Oh iya. Masya Allah sekali ya, aku jadi kayak termotivasi gitu loh guys. Ternyata Iya. Bapak punya ini analogi sendiri dari Iya CEO. benar, aku jadi nggak jadi insecure dan overthinking gitu. Awalnya aku overthinking kok, wah Mbak Firly ini kayak keren banget bisa ikut MC mana-mana gitu. Aku baru pertama kali di sini guys, bener-bener pertama Ya, kali. aku juga baru pertama kali. Maksudnya ngobrol kayak gini loh sama dosen juga gitu. Iya, betul. Oke, nggak usah lama-lama lagi, juga langsung lanjut ke pertanyaan keberapa ini, udah keberapa ini ya Mbak? Iya, Lupa ternyata aku. Bisa ada. Ya, oh ada ini terakhir nih Pak terakhir ternyata. ini. Oh iya, ternyata udah yang terakhir ya, nggak kerasa, Nggak ya kerasa guys ya. banget. Oke lanjut. Apa nih? Boleh? Oke, jadi apa pesan terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa yang lagi nonton ini ya, terutama mengenai penerapan ajaran surat Al-Asr dalam kehidupan mereka sehari-hari? Ya mumpung masih muda ya. Masih muda. Iya, Masya masih muda kita. Mumpung masih muda, mahasiswa harus punya visi hidup. Oh iya, Ada visi hidup. Al-Asr dan iman itu mengajarkan kita harus punya visi hidup. Gitu ya. Jadi teologi Al-Asr ini bisa menjadi semacam ya teologi anak muda. Iya. Jadi semacam kekuatan pendorong anak muda untuk bisa sukses gitu ya. Atau bisa disebut bahasa saya itu ya filsafatnya anak muda. Anak muda. Filsafatnya anak muda ini ya, teologi Al-Asr ini kira-kira. Oh iya. Di dalam istilah filsafat itu kan selain teologi ada namanya teleologi. Apa itu teleologi? Aku baru dengar nih. Iya, baru dengar Teleologi ya. itu ya biar gampangannya itu berkaitan dengan visi. Jadi Allah menciptakan dunia ini itu ada visinya atau tujuannya kira-kira gitu. Nah, tapi dalam konteks kita sebagai anak muda itu kita harus memiliki visi hidup. Iya. Sekali lagi, misalkan kita niat nih jadi ilmuwan, kita kalau sudah mantap jadi ilmuwan itu kita tidak terombang-ambing ingin jadi politisi lah, ingin jadi pembisnis atau apa, jadi kita fokus saja ke sana. Iya. Nanti sampai gitu. Jadi anak muda harus punya visi, nah, kemudian waktunya digunakan sebaik-baiknya, ya, karena belum banyak
tandungan ya. Iya, benar. Ilmu pengetahuan ya, otaknya itu digunakan untuk membaca sebanyak-banyaknya Iya. dan energinya digunakan untuk beraktivitas Hal yang produktif. dan bergaul Iya, betul. seluas-luasnya dan berkarya sebanyak-banyaknya Masya Allah. untuk bangsa dan negara. Wes. Iya. Masya Allah Oke. banget ya. Dengerin ya teman-teman ya. Iya, yang Oke, di rumah jadi mungkin. Kenapa nih? Gimana Udah. Nisa? ini udah selesai kan terakhir. Jadi apa ya kesimpulan dari kita ini? Ada Jadi kesimpulan mungkin atau ada apa dari ini kita itu yang di, kita tangkap? tadi ya di era Disrupsi. ya Disrupsi. disrupsi ya itu terus juga ternyata tak apa namanya generasi Z ini tuh Hmm. mental health terus budaya Iya. instan kemudian apalagi nih insecure Insecure, juga. overthinking, Mm-mm. Dan ternyata iman itu bukan hanya kita beribadah, tentang ibadah, tapi iya. iman itu harus bisa diukur itu dari akhlak. Akhlak, Gimana kita punya akhlak yang baik, maka kerja kita juga bakal baik iya, gitu ya. dan itu juga ada ibadah. Tadi apa? Ibadah khusus dan khusus, ibadah umum gitu. Benar. Mungkin itu aja Mbak Nafisa atau Ya, ada tambahan mungkin lagi? itu aja sih ya. Kita udahin aja ini ya karena Mungkin udah. Bapak punya kesibukan Iya, lain. nanti siapa tahu Bapak lagi mau ngajar atau iya. Waduh, iya. Oke, langsung aja ya. Guys, Oke, terima terima kasih untuk Bapak Iya. narasumber bisa hadir di tengah-tengah kami atau memberi saya PKI Ya, di kami di program podcast Pai. PKI pada episode 10 ini semoga bermanfaat dan Amin. teman-teman Popeye juga jangan lupa nonton dan apa Mbak Nafisa? Jangan lupa subscribe ya guys. Iya, Dan subscribe, like dan komen. biar gak ketinggalan informasi juga Iya, dan betul. ya udah di penghujung acara. Mungkin Bapak ada closing statement atau udah? Ya, Atau saya mungkin- kira itu ya, jadikan teologi Al-Asr, surah Al-Asr ini menjadi spirit anak muda untuk sukses di dunia Akhirat. dan sukses di akhirat. Ya. Alhamdulillah, semoga memotivasi Terima sobat-sobat Popeye semua ya. Oke. ya. Kita Saya Nafisa Rahmalia. saya Firlian Rahmabila Mohon maaf jika ada salah. Kita pamit undur diri dulu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.